kita kali ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya. Jika di video pertama kita membahas tentang energi kinetik atau energi gerak, kemudian dilanjutkan dengan energi potensial gravitasi. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang energi potensial pegas. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai energi potensial pegas, perlu kita pahami dulu tentang karakteristik pegas. Nah, setiap pegas itu memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik pegas ini menunjukkan tingkat kekakuan pegas. Jadi seberapa kaku pegas itu ditunjukkan dari karakteristik pegas. Nah, tingkat kekakuan pegas menunjukkan seberapa mudah sih pegas itu diregangkan atau ditekan. Jadi tingkat kekakuan pegas menunjukkan seberapa mudah pegas dapat diregangkan atau ditekan. Nah, misalkan kita ambil contoh gambar berikut ya. Misalkan saya punya sebuah pegas. Oke. Pegas ini saya tarik misalkan menjadi sejauh 1 cm, oke? Dengan gaya 10 Newton. F-nya 10 Newton. Nah, kemudian pegas yang sama ini ketika saya tarik dengan gaya 20 Newton, dia berpindah atau bertambah panjang. Ini 20 Newton, ternyata dia bertambah panjang sejauh 2 cm. Nah, data ini menunjukkan bahwa pegas itu memiliki karakteristik sebesar 10 Newton per cm. Mengapa demikian? Karakteristik pegas, jadi setiap pegas ini dia punya karakteristik. Nah, karakteristik pegas itu 10 Newton per cm. Artinya jika ditarik dengan gaya 10 Newton, maka panjang pegas bertambah 1 cm. Jika ditarik dengan gaya 20 Newton, maka panjang pegas bertambah 2 cm. Jika ditarik dengan gaya 30 Newton, berarti pegas akan bertambah panjang sebesar 3 cm. Begitu seterusnya. Sampai pada batas tertentu, ketika pegas sudah tidak mampu lagi menahan gaya yang diberikan, setiap pegas memiliki batas kemampuan untuk menahan gaya yang diberikan. Sebab jika pegas sudah tidak mampu lagi menahan gaya yang diberikan, maka pegas itu akan terputus atau kehilangan kemampuan elastisitasnya. Jadi ketika ditarik sampai pada batasan gaya tertentu dan gaya yang kita berikan kepada pegas ini melebihi batas kemampuan pegas itu, maka pegas ini akan kehilangan elastisitasnya atau terputus ya. Bisa kehilangan elastisitasnya, artinya tidak kembali ke bentuk semula, atau kemungkinan kedua adalah terputus. Contohnya begini. Misalkan pegas itu punya karakteristik kan tadi 10 Newton per cm. Secara teoritis, kalau kita tarik dengan gaya sebesar 10.000 Newton, ini secara teoritis, oke? Maka pegas ini pasti akan bertambah panjang sebesar 1000 cm.
ya kan? Karena ketika ditarik 10 Newton aja dia tambah panjang 1 cm, ditarik 20 Newton tambah panjang 2 cm, ditarik 30 Newton tambah panjang 3 cm. Berarti kalau dia ditarik dengan gaya 10.000 Newton, ketika pegas itu memiliki karakteristik 10 Newton per cm, berarti tambah panjangnya sebesar 1000 cm atau sama dengan 10 meter. Nah, ini kan hal yang sangat tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Dia bisa bertambah panjang sepanjang 10 meter. Nggak mungkin, nggak realistis ya. Nah, ini contoh yang salah, oke? Jadi setiap pegas, jadi contoh yang salah ini hanya akan menunjukkan bahwa meskipun pegas punya karakteristik 10 Newton per cm, tetapi tetap ada batasan atau tingkat elastisitas atau batas elastisitasnya setiap pegas, oke? Nah, karakteristik pegas itu sangat tergantung pada bahan pembuat pegas. Nah, misalkan saya berikan contoh lagi, ada sebuah pegas, kemudian pegas ini saya tarik dengan gaya 100 Newton, ternyata dia bertambah panjang sepanjang 1 cm. Berarti karena saya menarik, artinya saya memberikan gaya 100 Newton, kemudian menyebabkan bertambah panjang bertambah 1 cm, berarti pegas ini dikatakan memiliki karakteristik sebesar 100 Newton setiap cm. Artinya dalam 1 cm atau untuk membuat pegas bertambah panjang 1 cm dibutuhkan gaya 100 Newton, atau ketika pegas itu diberi gaya 100 Newton maka dia akan bertambah panjang 1 cm. Ini karakteristiknya. Nah, contoh lain, misalkan ada pegas lain, ternyata ketika pegas ini saya tarik dengan gaya sebesar F 500 Newton, dia baru berpindah atau bertambah panjang 1 cm. Artinya sekarang kita dapat dengan mudah menentukan bahwa karakteristik pegas ini itu sebesar 500 Newton setiap senti atau 500 Newton per cm. Hal ini terlihat bahwa ketika kita tarik dengan gaya 500 Newton, maka pegas bertambah panjang 1 cm. Nah, karakteristik pegas disebut atau diberi nama atau diberi istilah sebagai konstanta pegas. Nah, ini biasanya disimbolkan sebagai K kecil, oke? Sehingga ketika pegas memiliki karakteristik sebesar 100 Newton per cm, artinya ketika benda itu ditarik dengan gaya 100 Newton, maka pegas bertambah panjang 1 cm. Kalau K-nya itu 10 Newton per cm, artinya ketika pegas diberi gaya 10 Newton, maka dia bertambah panjang 1 cm.
ketika karakteristik pegasnya atau konstanta pegasnya adalah 500 Newton per cm, maka ketika pegas itu diberi gaya 500 Newton, dia akan bertambah panjang 1 cm. Begitu seterusnya. Nah, misalkan kita ambil satu contoh ya, untuk pegas yang memiliki karakteristik 10 Newton per cm. Sekarang kita akan buat tabel ya, data ke 1, kemudian tabel gaya, lalu pertambahan panjang pegas. Misalkan data pertama, gaya yang kita berikan 10 Newton, pegasnya bertambah panjang 1 cm. Ini data ini kita ambil dari pegas yang memiliki karakteristik 10 Newton per cm. Oke. Berarti ketika kita beri gaya 20 Newton, maka dia akan bertambah panjang 2 cm. Kalau kita beri gaya 30 Newton, maka dia akan bertambah panjang 3 cm. Kalau kita beri gaya 40 Newton, maka dia akan bertambah panjang 4 cm. Kalau kita beri gaya 50 Newton, dia akan bertambah panjang 5 cm. Nah, misalkan begitu. Kemudian kita coba buat grafik hubungan antara apa? Hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang. Nah, kalau kita buat grafiknya di sini misalkan 1 2 3 4 5 6. Ini sebagai pertambahan panjang, kita sebut X cm ya, satuannya. Yang di sini gaya, ini Newton. Ini misalkan 20, 10, 30, 40, 50 dan seterusnya. Berarti kalau kita hubungkan, ketika gayanya 10 Newton, dia bertambah panjang 1 cm. 20 Newton tambah panjang 2 cm. 30 Newton tambah panjang 3 cm. 40 Newton 4 cm. 50 Newton 5 cm. Nah, kalau saya tarik garis ini lurus ke sana untuk menghubungkan titik-titik itu, maka kita dapat satu buah persamaan garis linier. Nah, kalian pasti sudah belajar tentang persamaan garis kan di matematika. Nah, kita bisa mencari nih gradiennya dari kemiringan garis ini. Gradiennya ya dapat kita ambil dari sini, delta Y dibagi delta X nya. Maka kita dapatkan gradiennya sebesar delta Y nya 30 dikurangi 20 dibagi dengan 3 kurangi 2 alias 10. Nah, ini kemiringan garisnya. Berarti kalau dia mulai dari 0, maka persamaan garis yang kita peroleh adalah Y sama dengan 10X. Oke. Nah, dari mana ini kita dapat 10X ini? Ya, dari persamaan matematis ya tentunya. Misalkan kita ambil dua titik di sini dan di sini. Nah, kita buat persamaan garisnya, berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y nya kita masukkan Y, Y1 nya misalkan 10, M nya 10, X nya X nya 1. Oke. Maka Y min 10 sama dengan 10X min 10. 10 nya hilang, maka Y sama dengan 10X.
gitu. Nah, dari grafik ini kita tahu bahwa gradien garisnya itu adalah 10. Angka ini menunjukkan karakteristik pegasnya, bukan? Yaitu 10 Newton per cm. Artinya, karena gradien tadi adalah Y per X, nah maka 10 Newton per cm ini sama dengan Y dibagi X. Nah, sumbu Y di sini itu adalah gaya, berarti 10 Newton per cm ini dapat kita tulis sebagai F, Y-nya karena gaya, X-nya sebagai pertambahan panjang, atau X kita sebut sebagai X juga, kebetulan sama. Nah, karena karakteristik pegas ini tadi kita simbolkan sebagai K, berarti di sini kita dapat K sama dengan F per X. Artinya F sama dengan K dikali X, atau gaya sama dengan konstanta atau karakteristik pegas dikalikan dengan pertambahan panjang pegas. Nah, untuk menghitung energi potensial yang dimiliki pegas, kita dapat menghitung dari grafik yang kita buat, yaitu kita hitung luas daerah yang dihasilkan oleh grafik ini. Luas daerahnya di bawah, luas daerah di bawah kurva ini, oke. Nah, ini adalah energi potensial pegasnya. Nah, kalau kita hitung di situ, berarti energi potensial pegasnya itu sama dengan setengah dikali alasnya adalah X ya, dikali tingginya. Nah, alasnya berarti X kali tingginya F. Nah, karena F itu sama dengan K kali X, maka kita bisa substitusi ke situ, sehingga didapat setengah kali X dikali K kali X. Maka kita peroleh energi potensial pegasnya adalah setengah dikali K kali X kuadrat. Inilah energi atau persamaan energi potensial pegas.